Itu adalah pemandangan yang memilukan. Ketika kereta hampir tiba di stasiun, seorang pria di tepi peron tiba-tiba pingsan dan jatuh ke rel. Namun tak seorang pun bergerak menolong. Sebagian malah sibuk merekam dengan ponsel. Di tengah kepanikan, seorang kakek tanpa ragu melompat ke rel. Ia mendorong tubuh pria itu ke atas peron, memastikan ia selamat. Namun dirinya tak sempat naik kembali. Berdiri terpaku saat kereta semakin dekat. Semua orang tertegun menyaksikan keberaniannya. Sejak kehilangan istrinya, kakek itu hidup dalam kesunyian. Ia tak memiliki keluarga dan rumahnya terasa hampa tanpa tawa sang istri. Dunia seakan berhenti baginya. Sampai suatu hari, keluarga muda pindah ke rumah sebelah. Hari itu, keluarga baru itu kesulitan memarkir mobil. Sang kakek yang terkenal mudah kesal turun tangan membantu dengan wajah masam. Meski tampak galak, hatinya sebenarnya lembut. Hanya saja caranya menunjukkan perhatian sering disalahpahami. Setelah itu, ia kembali ke rumah dan termenung. Ingatannya melayang ke masa kecil. Ketika ibunya meninggal dan ayahnya menjadi satu-satunya keluarga, ayahnya jarang bicara, tapi selalu bangga padanya. Apalagi ketika mendapatkan nilai terbaik di sekolah. Namun kebahagiaan itu sirna ketika ayahnya meninggal tertabrak kereta. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia kehilangan rumah dalam kebakaran dan hidup berpindah-pindah. Hingga suatu hari, ia bertemu seorang gadis berhati lembut. Meski hidup miskin, gadis itu tetap memilih bersamanya. Mereka menikah dan saling melengkapi dalam suka duka. Kini, setelah sang istri tiada, rumah itu kembali sunyi. Hingga suatu pagi, tetangga barunya meminta tolong mengantar suaminya ke rumah sakit. Meski menggerutu, kakek itu membantu, bahkan menjaga anak-anak mereka. Saat pulang, ia menemukan seekor kucing liar di depan rumah. Niatnya mengusir, tapi tatapan makhluk kecil itu meluluhkan hatinya. Sejak itu, hidupnya perlahan berubah. Ia mengunjungi makam istrinya sambil membawa kucing itu. Dalam hati, ia berkata, "Kau pasti senang, aku tak membiarkan hewan ini kelaparan." Ia kembali bergaul, membantu tetangganya, dan sering ditemani anak-anak kecil yang berlarian ke rumahnya. Hari-harinya tak lagi sepi. Melihat anak-anak bermain, ia berbisik, "Seandainya aku punya anak, mungkin rasanya seperti ini." Dulu, ia dan istrinya menantikan seorang bayi, tapi kecelakaan merenggut nyawa sang anak dan membuat istrinya lumpuh. Meski menyakitkan, mereka tetap saling menguatkan. Ia bahkan membuat alat bantu agar istrinya bisa kembali mengajar. Hari itu menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya. Besoknya ia mendengar sahabat lamanya akan dipaksa masuk panti jompo. Ia tak tega dan bersama tetangganya berusaha menolong. Untuk pertama kalinya, ia membuka isi hatinya, menceritakan masa lalu yang selama ini ia simpan. Sejak saat itu, beban dalam hatinya perlahan hilang. Ia tersenyum lebih sering, terutama sejak tetangganya melahirkan bayi mungil. Saat menggendong bayi itu, air matanya jatuh tanpa sadar. Di dalam hati, ia tahu keluarga kecil di sebelah rumah itu bukan lagi sekadar tetangga. Mereka telah menjadi keluarganya sendiri.